Halo semuanya, selamat datang di kelas berilmu. Jadi pada siang hari ini kita bakal belajar lagi tentang GLB dan GLBB. Tapi sebelum memulai kelas pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih semua. Bentar ya, aku izin share screen. Udah kelihatan belum share screen aku? Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, jadi pada siang hari ini kita bakal belajar tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus itu suatu benda dikatakan bergerak apabila dia bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak keduanya berubah. Jadi benda bergerak itu ada titik acuannya dan jarak antara kedua titik acuan ini berubah gitu. Nah, di sini ada dua komponen. Yang pertama ada kelajuan dan ada kecepatan. Nah, bedanya kelajuan sama kecepatan itu apa sih? Kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu, dan kelajuan ini merupakan besaran skalar. Sedangkan kalau kecepatan ini perpindahan yang dialami benda setiap waktu. Nah, kalau kecepatan ini merupakan besaran waktu. Jadi kalau misalnya kelajuan itu, dia itu tidak dipengaruhi oleh arah. Dia mau ke kiri, mau ke kanan, mau kemana. Yang penting dia skalarnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kecepatan itu, dia dipengaruhi oleh dia berarah kemana gitu. Nah, secara sistematis, kelajuan dan kecepatan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. V atau velocity sama dengan S per T. V itu kelajuan, S jarak atau perpindahan, dan T adalah waktu. Kemudian di sini ada kecepatan rata-rata. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu adalah hasil bagi total perpindahan dengan selang waktu tempuh. Kecepatan rata-rata dinyatakan dalam persamaan berikut ini. V sama dengan sigma S per sigma T. Jadi kalau kalian jangan bingung sigma itu apa. Jadi sigma itu adalah total. Jadi kalau misalnya sigma S itu adalah total perpindahan. Sigma T adalah total waktu tempuh. Nah, sekarang di sini kan ada yang bilang total perpindahan ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada yang namanya besaran skalar sama besaran yang non skalar. Kalau misalnya besaran skalar itu kayak si perpindahan ini, jadi dia tidak menghitung jarak, tapi dia menghitung perpindahan. Jadi misalnya ada nih, ada suatu benda yang begini, dia bergerak sini, bergerak ke sini. Nah, perpindahannya itu yang mana? Perpindahannya itu bukan dari sini ke sini, tapi ke sini. Ini. Jadi yang miring ini. Karena dia menghitung yang dipindahkan. Sedangkan kalau misalnya ditanyakan jarak itu ya dari sini ke sini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang jarak dan perpindahan? Kalau misalnya aku jelasnya kurang jelas, nggak apa-apa. Langsung unmute aja. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Atau kalau misalnya kalian mau nanya di chat, nggak apa-apa kok. Nah, tadi kan kecepatan rata-rata. Habis itu yang kedua, yang keenam di sini ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Secara matematis itu sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Kalau delta ini adalah selang gitu. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu. Nah, jadi percepatan itu apa sih? Jadi misalnya kamu jalan nih ya, ada orang berjalan dengan 2 meter per second gitu. 2 meter per second, tak, 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 jalan gitu. Tapi ada juga orang yang pertama 2 meter per second, kedua 4 meter per second, habis itu yang ketiga 6 meter per second. Nah, di orang kedua ini dia mengalami yang namanya perubahan kecepatan atau percepatan gitu. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan gitu. Nah, percepatan ini di fisika disebutkan dengan A. Habis itu perubahan kecepatan tuh delta V. Kalau kecepatan akhir itu Vt, kecepatan awal tuh V0, delta T adalah selang waktu. Nah, berdasarkan nilainya, percepatan itu dibagi menjadi dua. Ada percepatan positif sama percepatan negatif. Kalau percepatan positif adalah percepatan yang searah dengan gaya gravitasi. Dan percepatan negatif adalah percepatan yang berlawanan arah dengan arah gravitasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada buah jatuh dari pohonnya.
kan dia tidak melawan gaya gravitasi ya, dia dari atas ke bawah. Berarti dia percepatan positif. Sedangkan misalnya kalian ngelempar bola nih dari bawah ke atas, otomatis dia kan melawan arah gravitasi kan, karena gravitasi selalu mendekat ke bumi, sedangkan kita melempar ke atas gitu. Jadi itu disebut dengan percepatan negatif. Biasanya kalau dalam persamaan percepatan negatif itu ditulis negatif. Jadi A-nya negatif. Nah, ini misalnya kecepatan yang semakin berkurang atau perlambatan. Contohnya percepatan mobil yang melakukan pengereman. Ya, ini pengereman juga bisa ya. Pokoknya kalau percepatan negatif tuh dia selalu melambat gitu. Jadi kalau misalnya kalian lempar bola dari bawah ke atas, kan nggak mungkin tambah atas tambah kencang gitu bolanya. Memang dia tambah kencang, tapi ada titik gimana dia nanti tidak bisa nambah lagi percepatannya. Jadi dia akan berhenti di titik tertinggi. Makanya disebut dengan percepatan negatif, karena dia bisa berhenti. Jadi intinya kalau percepatan negatif itu dari yang cepat ke yang lambat itu namanya percepatan negatif. Habis itu poin ke-8, di sini ada gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi dua, ada GLB, ya. Ada GLB atau gerak lurus beraturan, sama ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau GLB itu, kalau misalnya benda itu menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Kenapa di sini lintasan lurus? Karena kalau lintasannya tidak lurus, dia pasti kan mengalami percepatan ya. Sedangkan kalau GLB ini tidak ada percepatan gitu. Jadi kelajuannya tuh misalnya dia berangkat dari 2 meter per second, ya udah 2 meter per second terus, nggak ada yang naik jadi 4 meter per second gitu. Nah, ini nih. Dari grafik di atas, ini grafiknya. V terhadap T dilihat bahwa kecepatan selalu konstan. Kata kuncinya konstan ya. Sehingga dalam gerak lurus beraturan, besar kecepatan atau kelajuan pasti sama dengan besar kecepatan rata-rata. Kenapa? Karena dia tidak memiliki percepatan. Gitu. Nah, kalau benda bergerak dengan kelajuan konstan, sebentar ya, maaf. Nah, kalau misalnya dia bergerak dengan kelajuan konstan, maka dia percepatan kelajuan rata-ratanya juga sama, nggak mungkin berubah gitu. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ini grafiknya aku saranin dihafalin karena ini sering banget keluar kalau ada ujian-ujian gitu. Terus ini terhadap jarak, ini kecepatan terhadap waktu, karena dia konstan, jadi dia kayak lurus gitu. Nah, dari grafik S terhadap T dapat dilihat bahwa karena kecepatan konstan, waktu berbanding lurus dengan pertambahan jarak. Contoh gerak GLB adalah yang pertama, jalan tol yang lurus, mobil dalam selang waktu tertentu memiliki kecepatan tetap. Kata kuncinya adalah kecepatan tetap. Terus yang kedua, jika sebuah benda dilempar pada ruang hampa, benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Ingat ya, ruang hampa. Ruang hampa. Kemudian yang ketiga, kemudian yang kedua ada GLBB. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nih, adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik sehingga percepatan pada benda tersebut selalu konstan. Kalau tadi kata kuncinya adalah kalau tadi kata kuncinya adalah kecepatan konstan, kalau misalnya GLB. Sedangkan kalau GLBB, kata kuncinya adalah percepatan konstan. Karena percepatan konstan. Nah, kalau tadi, ini kalau kalian perhatikan ya, di sini, ini kan A, ini T, dia lurus. Sedangkan kalau di sini, dia V sama T, dia lurus. Jadi kalau di sini bisa disimpulkan bahwa yang konstan adalah kecepatannya. Sedangkan kalau di sini, yang konstan adalah percepatannya. Nah, buat GLBB ini, ada GLBB dipercepat sama GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat itu seperti ini nih. Nah, GLBB dipercepat itu seperti contohnya buah kelapa jatuh dari atas pohon sama bola meluncur pada bidang miring yang licin. Kenapa buah kelapa jatuh dari atas pohon
tergolong dengan GLBB dipercepat karena arah percepatannya positif gitu. Tadi kan udah bilang ada yang percepatan positif, ada percepatan negatif. Kenapa kalau buah jatuh dari pohon itu termasuk GLBB dipercepat? Karena percepatannya positif. Kenapa percepatannya positif? Karena percepatan yang positif adalah percepatan yang searah dengan arah gravitasi bumi. Tuh. Terus yang kedua ada bola meluncur pada binomial region. Namanya bola peluncur, dia pasti mengalami percepatan ya. Tuh. Karena kalau misalnya meluncur kan dia berarti dari suatu titik yang tinggi ke rendah. Jadi otomatis kecepatannya tambah besar gitu. Nah, ini ticker timernya. Ini buat yang dipercepat dan ini buat yang diperlambat. Nah, buat GLBB diperlambat, benda yang diperlambat akan menghasilkan tanda ketikan makin kecil. Berarti benda melakukan gerak diperlambat sehingga GLBB diperlambat mempunyai harga percepatan yang negatif. Harga percepatan yang negatif. Oh ya, by the way, ini kayaknya gambarnya ketukar. Jadi ini GLBB diperlambat, ini GLBB dipercepat ya. Ini gambarnya ketukar. Nah, pokoknya kalau misalnya GLBB diperlambat itu, ini seharusnya aku masih kelihatan kan? Masih. Oke. Masih. Pokoknya dia GLBB yang diperlambat itu, namanya diperlambat ya, awalnya kan dia pasti kayak, kalau diperlambat kan berarti dari sesuatu yang cepat ke sesuatu yang lambat ya. Kalau namanya suatu mobil bergerak dengan cepat nih misalnya, bergerak dengan cepat, berarti kan nanti dia kayak semakin jauh gitu kan, terus gitu kan. Gitu. Kalau misalnya dia lambat kan otomatis kan kayak trek gitu. Dan otomatis jarak antara titik-titik ini lebih pendek daripada sesuatu yang cepat gitu. Jadi ini terbalik ya gambarnya guys, ingat gambarnya terbalik. Jadi semakin lambat itu jarak titik-titiknya tuh semakin dempet. Ntar aku cari gambarnya dulu ya. Halo, udah kelihatan belum share screen-ku? Sudah. Nah, ini kalau misalnya tetesan oli gini ya. Jadi kalau misalnya GLB dia tuh gini, karena dia konstan. Kalau diperlambat itu kayak gini, jadi semakin gini, semakin rapat. Kalau misalnya GLBB dipercepat tuh kayak gini. Ini bola DSS ya, teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau misalnya ini kan tetesannya begini ya. Sedangkan kalau misalnya dia ticker timer itu dia ini ticker timer, ini tetesan oli. Ini kalau bisa kalian compare. Bentar. Nah, ini. Nah, kalau misalnya ini kan ticker timer, ini tetesan oli. Kalau ticker timer tuh gini. Jadi kalau diperlambat tuh semakin besar. Sedangkan kalau tetesan oli itu semakin kecil gitu. By the way tadi ini tetesan oli bukan? Oh, ini ticker timer, maaf teman-teman. Kalau ticker timer ini bener ya. Tadi aku pikir ini tetesan oli gitu. Jadi kalau ticker timer ini benar kayak gini. Kalau misalnya tetesan oli itu sebaliknya. Kalian SS ini aja deh biar lebih gampang. Hati-hati ya, soalnya memang kayak ticker timer sama tetesan oli itu sering ketukar gitu. Dan dua-duanya sering keluar di soal. Oke, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Bedanya Kak mau nanya dong. Kenapa? Maaf. Mau nanya itu ticker timer sama tetesan oli itu bedanya apa? Bedanya gini, kalau misalnya dia diperlambat, kan dia arahnya ini. Ini kelihatan nggak ini kursor aku? Kelihatan kan? Kelihatan Kak.
Nah, ini kalau misalnya dia diperlambat, kan dia arahnya ke sini nih. Diperlambat, malah dia lebih renggang kalau misalnya ticker timer. Jangan kalau tetesan oli, dia diperlambat, kan arahnya ke sini ya. Ke sini, dia tambah ini, tambah kecil. Oh iya, iya. Iya, udah, ini belum? Udah jelas belum? Ini hati-hati banget ya, soalnya kayak, ini sering menjebak banget. Kayak, aku dulu pas aku SMP, aku juga sering salah di bagian ini. Jadi kalian jangan sampai salah. Ini DSS ya teman-teman, beneran ini DSS, ini penting banget. Ada yang nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Atau aku lanjut? Kak mau tanya, kalau misalnya di soal cara tahu perbedaannya yang mana soalnya nanyain ticker timer, yang mana soalnya yang nanyain tetesan oli itu gimana, Kak? Biasanya tuh udah ada di soal gitu. Jadi kayak tunjukkan mana yang ticker timer yang benar gitu. Tunjukkan mana tulisan O yang benar gitu. Jadi kayak udah ada di soal. Jadi kan kayak Oke, terima kasih. oke, sama-sama. Oke, aku lanjut ya. Ini contohnya adalah bola dilempar ke atas sama bola menggelinding pada bidang kasar. Kenapa bola dilempar ke atas? Kayak yang tadi aku bilang, kan kalau dia dilempar ke atas berarti dia melawan arah gravitasi kan ya. Otomatis dia percepatannya negatif. Kalau bisa percepatannya negatif, otomatis dia makin lambat dong, nggak makin cepat. Gitu. Terus kenapa bola menggelinding pada bidang yang kasar? Karena kalau dalam bidang yang kasar itu dia pasti ada gaya gesek. Gaya gesek itu bakal menghambat si bola ini, makanya dia semakin lama semakin lambat gitu. Ada yang mau nanya nggak? Ini sebenarnya materinya udah selesai sih, jadi kalian kalau ada yang mau nanya boleh. Terus ini nih, ini juga grafik, ini sering banget keluar. Jadi kayak kalian harus hati-hati. Jadi kalau misalnya GLBB itu A, kalau misalnya GLB itu V. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Kalau udah nggak ada yang mau nanya, mungkin bisa dilanjutin sama Kadian. Aku yang share screen apa gimana? Ya boleh deh. Ini aku end dulu ya. Bentar ya, bentar. Oke, silakan. Nah ini ada 10 soal. Eh, kurang lebih soalnya sama kayak materi tadi. Kalian private chat ke aku dulu jawabannya apa, nanti habis itu aku bahas. Makasih semua. Ya mulai dari nomor 5 dulu aja ya, satu-satu. Baru satu nih yang private chat. Ayo bisa yang mau jawab.
Langsung aku bahas aja ya. Jadi ini jawabannya itu eh, yang C1 dan 4. Seorang pramugari sedang berjalan menuju penumpang sambil membawa makanan dan minuman dan serak sebutir peluru yang ditembakkan oleh pemburu. Kenapa sih jawabannya yang C? Kan yang ditanya ya, benda-benda di alam semesta banyak merupakan gerak lurus beraturan. Berikut ini yang merupakan penerapan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu percepatannya kan yang konstan. Yang sama itu kan percepatannya. Nah, jadi di antara 4 ini, yang percepatannya sama itu 1 dan 4. Kalau yang 1 sama 3 itu, kalau misalnya 2 sama 3 itu, kecepatannya yang konstan. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, selanjutnya boleh dikerjain dulu. Nanti jam 14:04 aku bahas. Langsung aku bahas aja ya. Jadi ini maaf typo, harusnya kelapa jatuh hewan kepala. Oke, maaf banget. Eh, ini kelapa, ini bola yang dilempar gitu ke atas. Jawaban yang benar itu A. Kenapa sih A? Kalau misalnya kelapa jatuh dari pohon itu kan makin ke bawah ya. Berarti kalau makin ke bawah kan ada gravitasi, jadi makin cepat. Nah, berarti GLBB dipercepat. Nah, kalau yang gambar 2 ini, bola bola itu kan makin tinggi, makin lambat karena dipengaruhi gaya gravitasinya ke bawah. Makanya dia kalau ke atas itu makin lambat. Nah, karena dia lambat, berarti namanya itu GLBB diperlambat. Gitu ya. Nah, tadi ada yang private chat ke aku. Nomor 3 tadi kenapa salah? Nah, yang nomor 5 itu salah karena yang nomor 3 itu salah karena kayak seseorang berlari pagi di taman itu uh, kecepatannya yang konstan, bukan percepatannya. Kan yang ditanya ini GLBB ya. Kalau GLBB itu berarti percepatannya kan yang konstan. Nah, sedangkan kalau seseorang yang berlari di taman itu kecepatannya yang konstan. Lanjut nomor 3, boleh private chat lagi ke aku ya.
Kayak aku langsung mau bahas nomor 3. Dari seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar berikut tanpa mengayuh pedal sepedanya. Nah, dari A ke B itu kan lintasannya menurun ya. Kalau lintasannya menurun pasti dipercepat. Nah, sedangkan kalau dari C ke D itu lintasannya kayak naik gitu kan. Berarti kalau lintasannya naik, geraknya diperlambat. Nah, ini udah jelas jawabannya GLBB semua. Berarti seorang anak ini yang dia ini berubah-berubah itu berarti percepatannya yang kayak dari dipercepat terus diperlambat, berarti itu percepatannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Ini ya. Oke. Lanjut nomor 4. Jadi ini banyak banget yang private chat ke aku, nomor 6 sama nomor 3, dan jawabannya benar. Lanjut nomor 4, aku tunggu sampai 14.10 ya. Nah, kita bahas nomor 4 ya. Jadi kebanyakan yang private chat ke aku jawabannya masih A. Jadi langsung aku bahas dulu. Perhatikan hasil ticker timer. Ini ticker timer ya guys, bukan tetesan oil. Nah, yang ditanya itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat itu adalah gerak yang dilakukan benda seiring waktu dan akan makin cepat gitu. Berarti dia makin cepat gitu kan. Nah, ticker timer di GLBB dipercepat itu artinya jarak ketukan yang awalnya rapat, terus nanti lama-lama renggang kan, karena dipercepat. Nah, arahnya itu kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau kalian kayak switch gitu, kayak dilihatnya dari sini ya, bukan dari arah kita, berarti kirinya mereka itu tuh yang ini, yang di sebelah sini, kirinya. Nah, yang di kanan itu yang di sebelah sini. Jadi kalau misalnya tiket timer itu, hasilnya bakal berlawanan arah gitu loh kalau yang kita lihat. Kalau tetesan oil emang searah sama gayanya, si F-nya itu searah. Nah, kalau ticker timer ini berlawanan arah. Jadi jawaban yang benar itu yang C ya. Karena berlawanan arah, jadi dari kayak dari F-nya terus malah ke sana gitu loh. Mirror ya, jadi kayak dari sini ke sini gitu. Ya. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Yang masih bingung sama ticker timer atau tetesan oil boleh nanya dulu. Aku cari ininya lagi kali ya. Panahnya itu fungsinya kayak gayanya itu mengarah dari kiri ke kanan.
gitu loh. Jadi F tuh kan gaya ya. Jadi gayanya itu yang dilakukan itu tuh dari di kanan, bukan di kiri gitu. Tapi bisa aja kalau kalau misalnya nih, iya nanti PDF dibagiin. Kalau misalnya nanti ada ticker timer lagi, tapi si F-nya itu misalnya di kiri. Nah nanti kalian tinggal lihat aja nih kebalikannya yang berlawanan arah gitu. Kalau ticker timer ya, nanti jawabannya berarti yang berlawanan arah. Bacanya dari berlawanan arah. Kalau tetesan oil baru bacanya searah sesuai sama F-nya itu. Aku cari gambarnya dulu ya, yang buat perbedaan tetesan oil sama ticker timer. Sebentar. Nah, ini kan tetesan oil ya. Di sini udah ada keterangannya membacanya searah dengan gerak benda. Geraknya itu tuh dari F-nya ini loh. Kalau kalau F-nya ke sini berarti geraknya ke sini. Karena kan gayanya di situ kan, berarti pasti ditariknya ke situ. Nah, kalau misalnya tetesan oil, berarti kan kita bacanya searah nih. Misalnya dipercepat, berarti semakin lama ya semakin cepat. Berarti kalau semakin cepat, tetesan oilnya kan makin titik-titiknya makin renggang kan. Nah, sama kayak diperlambat, kan kita bacanya searah, berarti makin lama itu makin rapat karena makin lambat pergerakan si mobilnya ini gitu. Nah, kalau misalnya yang ticker timer, ini udah ada contohnya, misalnya itu arah geraknya ke sana nih, berarti itu F-nya tuh di sini nih misalnya ya. Nah, ini kan hasil ticker timer GLBB dipercepat. Kalau misalnya dipercepat berarti uh, kita bacanya ke sana, bukan yang ke sini gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku lagi ke sini. Ini salah deh ininya, grafiknya. Yang tadi Kanashwa share screen itu kan udah ada ya kayak compare duanya itu. Nanti aku mintain lagi ke Kanashwa nanti biar ditaruh di modulnya ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya aja. Nomor 5 lagi. Ini salah nomor-nomornya jadi langsung private chat dulu ke aku ya.
Yang tadi udah baik banget yang private chat ke aku, jadi langsung aku bahas. Kebanyakan jawabannya benar, jadi jawabannya itu yang D ya, gerak lurus beraturan. Berarti kalau GL suatu benda bisa dibilang mengalami gerak lurus beraturan itu kan kalau dia menempuh lintasan lurus dengan kecepatan yang nggak berubah ya, berarti kecepatannya tetap konstan. Berarti V kan kalau kecepatan, jadi jawabannya yang benar itu D. Jadi dia bakal sama terus karena nggak berubah kecepatannya atau konstan. Lanjut nomor 6, gimana private lagi Pak? Nah, nomor 6. Jika benda dilempar ke atas dari permukaan bumi, maka grafik besar percepatan yang dialami benda ketika turun. Nah, berarti kalau misalnya benda dilempar ke atas atau ke bawah itu kan namanya GLBB ya, kayak tadi yang nomor 2, kalau nggak salah yang kayak kelapa jatuh dari pohon atau bola yang ditaksan ke atas itu kan berarti GLBB. GLBB itu kan percepatan yang konstan. Berarti jawabannya B. Gitu ya. Sebenarnya kalau kalian mau teorinya gini.
eh, kalau ketika benda dilempar ke atas dari permukaan bumi, percepatan yang dimiliki benda itu tuh selalu percepatan yang dimiliki benda itu namanya percepatan gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu selalu konstan kan, selalu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kalau sama kayak benda itu turun, berarti percepatannya juga yang dipakai percepatan gravitasi kan. Karena itu, yang konstan itu tuh percepatannya. Jadi jawabannya yang B ya. A itu simbol percepatan. Lanjut nomor 8, praktek lagi ke aku. Oke, lanjut ya. Yang ditanya itu peristiwa yang merupakan contoh GLBB diperlambat. Nah, kalau GLBB diperlambat itu berarti kalau misalnya dia waktunya nambah, berarti kecepatannya makin lambat kan. Jadi jawabannya itu yang B, 1 sama 3. Kalau misalnya bola ditendang ke atas rumput, berarti kan gravitasinya ke bawah ya. Berarti kalau ke atas itu kan berarti berlawanan gravitasi. Karena berlawanan gravitasi berarti dia gerak itu semakin lambat. Jadi jawabannya yang 1, yang benar. Nah, satu lagi nih, mobil direm hingga berhenti. Kalau misalnya kita kencang banget nih, terus kita tiba-tiba ngerem, berarti kan itu langsung diperlambat ya. Kecepatannya langsung 0 gitu. Jadinya berhenti gitu. Jadi karena dia ngerem jadi makin lambat. Jadi jawabannya yang benar B. Bentar ini aku highlight dulu. Lanjut nomor 8.
Tadi ada yang private chat ke aku nanya nomor 7 jawabannya apa. 7 tuh yang B ya, yang diperlambat, jadi jawabannya yang B. Karena udah banyak juga yang jawab nomor 8, jadi langsung aku bahas aja. Perhatikan beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa yang merupakan contoh GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat itu kan gerakan yang dari waktu ke waktu itu semakin cepat gitu kan. Nah, yang A itu benar karena yang A kan nomor 1 itu benar karena mengelinding ke bawah pada bidang miring dan licin. Dari kalau misalnya dia ke bawah bola berarti kan makin cepat ya. Nah, kalau seorang bersepeda menuruni bukit karena dia menuruni berarti makin ke bawah, gravitasi dari di bawah jadi makin cepat juga. Jadi benar sih jawabannya juga yang A ya. Jadi udah banyak private ke aku dan jawabannya benar semua. Yeay. Lanjut yang nomor 9. Kalau nomor 9 pengen langsung sama nomor 10 nggak apa-apa, langsung private chat aja. Aku tunggu sampai 14.32 kali ya.
Oke, langsung aku bahas aja. Kayaknya masih pada bingung antara tetesan oil sama sticker timer. Dari tadi aku lihat-lihat kayaknya banyak yang kebalik gitu kan. Jadi, abis ini aku jelasin ulang. Ini aku bahas dulu soalnya. Perhatikan gambar pita kertas timer berikut. Jenis gerak yang menghasilkan pola tersebut adalah, ini kan geraknya itu ke kiri kan. Si nariknya itu ke sana. Nah, kalau ticker timer dibacanya itu berlawanan kan. Jadi kalian bacanya itu yang dari sini ke sana, malah ke sana gitu. Berarti arah geraknya emang ke kiri, tapi bacanya itu dari kiri ke kanan. Ya, jadi yang benar itu GLBB dipercepat ya. Ini jawabannya yang B. Nah, lanjut nomor 10, potongan pita tiker hasil percobaan gerak benda berikut yang merupakan gerak lurus berubah berat badan diperlambat. Nah, aku ulang, jadi gerak GLBB-nya itu kalau ticker timer kan berlawanan arah yang ngebacanya, F-nya itu di kanan nih. Berarti kalian cari yang makin ke kiri, karena ini F-nya di kanan, berarti berlawanan itu ke kiri, berarti makin ke kiri itu makin lambat, makin titik-titik itu makin rapat gitu. Jadi jawabannya yang benar itu yang B ya. Karena F-nya kan di kanan. Kalau kita baca ticker timer itu kan harus berlawanan arah ngebacanya. Berarti malah kebaca yang kiri. Si kirinya ini. Nah, kalau misalnya dibaca di kiri, berarti kan yang rapat itu yang mana di kiri kan. Berarti jawabannya yang benar itu yang B ya. Ini aku save dulu. Ini aku bahas ulang di sini. Ticker timer versus tetesan oil mesin. Ini yang pola tetesan oli dulu. Nah, ini misalnya arahnya itu ke sana nih. Berarti F-nya di sini ya. F-nya di sini. Aduh. Sorry. F-nya berarti ke sini semua. Ini F, ini F, ini F. Nah, kalau tetesan oli itu kita bacanya searah sama si F-nya, sama si gayanya, sama kayak dia tuh ditarik kemana itu tuh sama ya. Kita bacanya tuh searah nih. Ini kita ngebacanya itu searah. Nanti boleh di SS aja ya setelah aku jelasin. Nah, kalau misalnya diperlambat, berarti kecepatannya itu makin kayak lama gitu, makin rapat gitu, kayak dari cepat terus pelan karena diperlambat. Nah, berarti karena searah, berarti ini grafik atau pola. Berarti polanya itu dari cepat ke lambat. Itu benar diperlambat gitu ya. Nah, kalau dipercepat juga sama, dari yang lambat makin cepat berarti titiknya makin ada jarak dong, karena kayak kalau oli netes kan berarti kayak pertama dia jalan pelan-pelan, terus nanti lama-lama makin cepat kan berarti makin jauh kan jaraknya. Nah, berarti jawabannya itu yang berarti polanya itu yang kayak ini, GLB percepatan ini ya. Nah, kalau GLB itu kan pasti konstan, nggak mungkin berubah-ubah ya. Jadi jawabannya ya udah, jadi polanya ya yang konstan, yang titik-titiknya itu jaraknya sama. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kedua ini kalau misalnya si gayanya itu beda arah ya. Ini kan ditariknya ke kanan ya, kalau kita mirroringnya itu ke kanan. Kalau ini ke sini. Ini juga ke sini, ini juga ke sini. F, ini F, ini F. Ini tetesan oli ya, sekali lagi. Berarti kalau misalnya F-nya di kiri, di sini F-nya di kiri, GLBB-nya dipercepat, berarti semakin ke kiri semakin renggang si titik-titiknya. Sedangkan kalau GLBB diperlambat, karena gayanya ke kiri, kita bacanya searah, berarti makin rapat titik-titiknya gitu ya. Kalau GLB tetap konstan terus ya, mau dia ke kanan, mau dia ke kiri, tetap konstan titik-titik pola-polanya. Lanjut ke tadi yang mau SS ini aku kasih waktu buat SS dulu.
Kalau udah, aku bahas yang ticker timer. Yang ticker timer belum. Nah, kalau ticker timer itu arahnya itu berlawanan ya. Sekali lagi kita ngebacanya itu berlawanan. Ingat aja kalau ticker timer berarti berlawanan, kalau tetesan oli berarti searah. Kan kalau tetesan oli nih ada S-nya berarti searah. Kalau ticker timer nggak ada S-nya berarti berlawanan arah. Gitu ya. Atau kayak iya gitu deh ngafalinnya. Tapi terserah kalian juga sih. Nah, misalnya ini arah geraknya itu ke kanan. Kita ngebacanya berlawanan. Berarti yang dilihat itu yang kiri kan. Hasil akhir yang kiri. Walaupun gayanya ke kanan, tapi kita bacanya tetap yang kiri nih. Karena berlawanan. Nah, kalau dipercepat, dia ke kirinya ini makin cepat kan. Makin titik-titiknya itu makin renggang gitu. Nah, kalau dia perlambat, makin ke kiri, berarti makin rapat. Titik-titiknya makin gak ada jaraknya nih. Nah, kalau GLB tetap konstan, karena emang dia kodratnya konstan, ya, jadi polanya pasti konstan. Nah, kedua nih, misalnya pola ticker timer yang si gayanya ini di kiri. Gayanya ini di kiri berarti kalau kita mau lihat berlawanan, gayanya itu, kita ngelihat si titik-titik ya, si polanya, berarti kita ngelihat dari kanan. Nah, diperlambat nih, berarti benar dong, ini makin lambat, titik-titiknya itu makin rapat. Nah, GLBB dipercepat, kita ngeliat di kanan kan, karena berlawanan. Nah, ini benar, karena makin ke kanan tuh makin, makin kanan itu makin, renggang, makin renggang ya. Nah, terus kalau misalnya GLBB, dia konstan gitu, kayak sama jaraknya gitu kan. Nah, kesimpulannya ini, pembacaan pola tetesan oli searah sama gerak kendaraannya. Kalau misalnya F-nya ke kanan, berarti kita bacanya juga di kanan. Nah, sedangkan kalau misalnya ticker timer itu berlawanan arah sama arah tarikan pitanya. Misal si F-nya itu di kiri, ya berarti kita harus ngeliat di kanannya, jangan di kirinya. Kalau ticker timer ya. Kalau misalnya si tetesan oil, berarti kalau di kiri, F-nya di kiri nih, ditariknya ke kiri. Ya berarti kita searah gitu, ngeliatnya juga bagian kiri aja, bagian kanannya nggak usah dilihat gitu. Nah, aku mau coba cari soal tentang ticker timer atau tetesan oil dulu sebentar ya. Kalau mau nanya lagi kayak kurang jelas tadi penjelasan aku, boleh banget. Dan timer. Bentar ya, dicari dulu.
ini ya, aku share screen grafik gitu, pola tetesan oil. Kalian jawab yang satu itu apa, yang dua itu apa, yang tiga itu apa gitu. Misalnya yang tiga tuh GLB, nanti kasih ke aku tiga GLB. Kalau duanya misalnya dipercepat, tulis saja GLBB dipercepat. Private chat ke aku dulu ya. Coba. Jadi udah banyak yang chat ke aku, jawabannya kurang lebih benar semua. Jadi tetesan oli itu kan tadi udah dikasih tahu ya, berarti dia searah. Bener banget, yang satu itu GLB, yang dua itu GLBB diperlambat, yang tiga itu GLBB dipercepat. Aku kasih satu soal lagi ya, sebentar. Nah, kalau yang ini hasil pola yang ticker timer, kalian private ke aku satu itu apa, dua itu apa, tiga itu apa ya? Kayak tadi sama kayak tadi. Nah, karena udah banyak yang private chat ke aku dan pada benar semua nih. Jadi ininya udah pasti ya, kalau kalau yang ini itu ini GLBB, ini GLB, gerak lurus beraturan, ini udah pasti. Nah, sedangkan yang nomor dua, kita baca berlawanan arah, berarti yang dilihat itu yang sebelah sini aja. Karena ini makin lama makin rapat, berarti dia diperlambat. Berarti benar ya, kebanyakan yang jawab ke aku dua diperlambat, itu udah benar banget. Nah, yang ketiga, berarti kita baca yang kanannya aja kan, berlawanan arah nih. Berarti ini makin lama makin renggang, jawabannya benar. Makin lama makin renggang, berarti dipercepat, GLBB dipercepat. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, udah jelas. Sampai sini dulu berilmu hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya yang udah join. Boleh lihat ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.